Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adinda Mu'arifah dengan NPM 0308 1070 1001. Kali ini saya akan menjelaskan hasil laporan praktikum basis data untuk ujian akhir semester laboratorium basis data. Pada ujian kali ini diberikan suatu IRD atau diagram, yaitu IRD aplikasi jual beli barang. Dapat dilihat pada IRD tersebut terdapat beberapa entitas beserta atribut-atributnya masing-masing. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu menentukan tabel-tabel berdasarkan IRD tersebut. Tabel pertama yaitu tabel penjual dengan ID penjual sebagai primary key, tabel kedua tabel barang dengan ID barang sebagai primary key, tabel ketiga tabel pembeli memiliki ID pembeli sebagai primary key, serta tabel pembelian dengan ID pembelian sebagai primary key. Selanjutnya, membuat database baru berdasarkan IRD di atas dapat dibentuk sebuah database baru menggunakan SAMPP dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu login MySQL dengan menggunakan sintaks MySQL menu root, lalu buat database baru menggunakan perintah create database, nama database yang akan kita buat. Kali ini kita perlu menggunakan nama 2301 UASLabD. Untuk masuk ke database yang telah kita buat, gunakan perintah use nama database kita tadi, yaitu 2301_uaslabd, dan database pun dapat digunakan. Selanjutnya, membuat tabel dan insert data. Untuk membuat tabel dalam SAMPP dapat digunakan sintaks create table dengan nama tabel yang akan kita buat. Yang pertama yaitu penjual. Untuk tabel penjual, primary key menggunakan tipe data integer, serta untuk atribut lain menggunakan tipe data varchar. Untuk menampilkan data, dapat menggunakan perintah dex, nama tabel kita yaitu tabel penjual. Sintaks untuk memasukkan data-data pada tabel penjual dapat dilakukan dengan cara insert into penjual values dengan urutan dalam memasukkan data sesuai dengan tabel kita tadi. Yang pertama ID, nama, nomor telepon, email, dan alamat. Data yang telah kita masukkan dapat dilihat menggunakan sintaks select simbol bintang from penjual. Data yang ditampilkan dapat dilihat sebagai berikut. Dengan kolom yang pertama yaitu ID penjual, nama penjual, nomor telepon, email, dan alamat. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel barang. Pada entitas barang sendiri, yang berperan sebagai primary key adalah ID barang dengan tipe data integer, serta atribut lain bertipe data varchar, kecuali harga yang bertipe data sama yaitu integer, dan semuanya diasumsikan not null dengan tipe data masing-masing yang sesuai. Sintaksnya sama, create table untuk membuat tabel, dex untuk menampilkan tabel, insert into nama tabel values untuk memasukkan data, dan untuk menampilkan data kita menggunakan sintaks select from nama tabel. Untuk tabel selanjutnya yaitu tabel pembeli, dan tabel yang terakhir tabel pembelian. Sintaks yang digunakan juga sama, create table, dex, insert into nama tabel values, serta untuk menampilkan data select simbol bintang from nama tabel kita. Selanjutnya penggunaan fungsi agregat dalam query select. Fungsi agregat yang pertama yaitu fungsi sum digunakan untuk mengembalikan total nilai pada kolom yang bertipe data numerik. Sintaks yang digunakan yaitu sebagai berikut. Select fungsi agregat sum dalam kurung nama kolom as yaitu penamaan. Saya menamakan total harga untuk menampilkan total harga dari kolom harga from tabel barang. Hasilnya yaitu menampilkan total harga dari kolom yang kita tentukan tadi. Fungsi selanjutnya yaitu fungsi average digunakan untuk mengembalikan nilai rata-rata pada kolom yang bertipe data numerik.
Sintaksnya yaitu select, average, nama kolom, as penamaan yang kita buat, from tabel yang kita pilih. Selanjutnya yaitu fungsi min dan max. Fungsi min digunakan untuk mengembalikan nilai paling kecil pada kolom yang dipilih. Sintaks yang digunakan yaitu select, min, harga, as penamaan, from, barang sebagai nama tabel. Untuk max digunakan untuk menampilkan nilai paling tinggi pada kolom yang dipilih. Kedua sintaksnya hanya berbeda pada fungsi agregat dan perbedaannya dapat dilihat dari tabel yang ditampilkan. Untuk min menampilkan harga minimal dan untuk max menampilkan harga maksimal. Fungsi agregat yang terakhir yaitu fungsi count digunakan untuk mengembalikan banyak baris yang memenuhi kriteria tertentu atau dengan kata lain untuk menghitung berapa banyak data. Sintaksnya yaitu select, count, dalam kurung tanda bintang, as banyak pembeli, from tabel pembeli, itu tabel yang kita pilih. Hasilnya menampilkan banyak pembeli yaitu 10, yang berarti pada tabel pembeli terdapat 10 orang pembeli. Selanjutnya penggunaan group by dan order by. Group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom dan biasanya disertai dengan fungsi agregat. Contoh penggunaannya menggunakan sintaks select, nama kolom yang kita pilih yaitu nama barang, count atau fungsi agregatnya dengan tanda kurung berisi nama kolom, from, nama tabel, group by, nama kolom yang kita pilih tadi. Hasilnya ditampilkan seperti ini, nama kolom dengan banyaknya data dari nama kolom tersebut. Selanjutnya, order by digunakan untuk mengurutkan hasil seleksi data. Order by dapat diurutkan secara ascending dan descending, tapi jika dalam sintaksnya tidak dijelaskan atau ditentukan ascending atau descending, maka akan otomatis diurutkan secara ascending atau dari kecil ke yang terbesar. Sintaksnya select, simbol bintang, from, nama tabel, order by, ID penjual. Artinya artinya tabel ini akan ditampilkan berdasarkan urutan ID penjual, yaitu dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya, menggabungkan tabel menggunakan operator. Operator yang pertama yaitu cross join. Hasil dari cross join akan menciptakan hasil yang didasarkan pada semua kemungkinan kombinasi baris dalam kedua tabel. Tabel yang kita gunakan kali ini yaitu tabel barang yang dialiaskan sebagai B dan tabel pembelian yang dialiaskan sebagai P. Karena kedua tabel ini memiliki data berjumlah 10, maka hasilnya akan menampilkan tabel yang memiliki 100 baris. Sintaksnya yaitu select nama kolom, nama barang, ID pembelian, tanggal from tabel barang B, cross join tabel kedua yaitu tabel pembelian P. Lalu, operator self join merupakan proses join satu tabel dengan dirinya sendiri selayaknya proses join dua tabel. Dengan cara salah satu tabel diberi nama lain atau dialiaskan. Kita menggunakan tabel yang sama yaitu tabel pembeli, namun dialiaskan menjadi A dan B. Dapat dilihat contohnya di sini. Syarat yang kita pakai yaitu di mana alamat dari tabel A dan B itu sama. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya, left join digunakan untuk mengembalikan semua baris di tabel sebelah kiri dan baris yang ada pasangannya pada tabel sebelah kanan. Sintaksnya select ID barang, nama barang sebagai kolom dari tabel yang pertama yaitu B, tabel barang. Left join tabel P pembelian yang kolom yang kita pilih yaitu ID pembelian dan ID pembeli di mana ID barang untuk kedua kolom harus sama. Selanjutnya right join digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan dan baris yang ada pasangannya pada tabel sebelah kiri. Untuk sintaksnya sama seperti yang left join, bedanya diganti sintaks jadi right join. Selanjutnya penggunaan subquery.
Subquery atau inner query ini disebut juga dengan nested query, merupakan query yang terletak dalam query SQL yang lain dan di-embed pada statement where. Select sintaks yang digunakan yaitu select simbol bintang from nama tabel kita barang, di mana harga sebagai kolom sama dengan select fungsi agregat yang kita pilih, yaitu fungsi min dengan dalam kurung kolom yang kita pilih from table. Di sini menampilkan harga min, yaitu harga paling kecil dari tabel barang. Itu dari dua data ini buku tulis dan pensil dengan harga 2.500. Terakhir yaitu penggunaan view. View mengandung baris dan kolom yang seperti tabel pada umumnya, namun sifatnya up to date. Maka setiap kali view dipanggil, maka akan diupdate dengan data yang baru. Di sini kita menggunakan dua tabel, yaitu tabel barang yang dialiaskan sebagai B dan tabel pembelian yang dialiaskan sebagai P. Sintaksnya yaitu create view, nama view baru yang kita buat, yaitu data underscore pembeli, as select B, id barang, B nama barang, kita pilih kolom yang kita gunakan, inner join, tabel kedua yaitu tabel pembelian, di mana ID barang untuk kedua kolom sama. Hasilnya yaitu seperti ini. Untuk menampilkan hasilnya dapat digunakan sintaks select bintang from data pembeli. Demikianlah hasil laporan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.